Sebelum lanjut ke videonya, admin mau memberitahu kalau lebih dari 90% penonton novel CN belum subscribe. Untuk itu bagi yang belum subscribe mohon dukungannya untuk klik tombol subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya agar admin makin semangat upload video. Bab 91. Sengatan Api 3000. Kekuatan naga itu semakin kuat saat kaki Xiaoyan secara bertahap mendekati naga besar itu. Ada jejak samar kaki Xiaoyan yang melemah di mana sepertinya dia akan jatuh. Xiaoyan sedikit menaikkan alisnya ketika dia merasakan perubahan ini. Api-api 3000 ini memang aneh, mungkinkah itu selalu memperlakukan dirinya sendiri sebagai naga void kuno? Pikiran ini terlintas di hati Xiaoyan saat dia diam-diam menjadi hati-hati dari tampang aura di atasnya. Api-api 3000 ini jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan api jatuh jantung, jika dia ceroboh. Dia mungkin akan jatuh di tempat yang paling tidak terduga. Pada saat itu, dia akan sangat terlambat untuk merasa menyesal. Xiaoyan akhirnya tiba di depan naga besar sesekali kemudian sebagai mata panas dari semua orang yang melihatnya, tubuhnya berdiri di depan kepala naga, melihat dari kejauhan. Dia tidak signifikan jika dibandingkan dengan tubuh besar dari api-api 3000. Setelah menghadapi api-api 3000 di dekat seperti itu, Xiaoyan benar-benar merasakan pencegahan bahwa itu orang besar ini dipancarkan, jika seseorang berbicara tentang ukuran. Itu mungkin bahwa itu tinggi Xiaoyan mirip dengan hanya panjang skala naga di tubuhnya. Xiaoyan berdiri di depan kepala naga besar itu, meskipun mata 1000 api terbakar ini tertutup rapat. Hati Xiaoyan merasakan perasaan aneh. Rupanya seolah-olah orang besar di depannya ini menggunakan semacam tatapan dingin untuk mengamatinya. Perasaan semacam ini menyebabkan rambut Xiaoyan berdiri. Dia buru-buru memfokuskan pikirannya. Xiaoyan, letakkan tangan kamu di dahi 3000 api terbakar. Ada skala naga di sana ditutup oleh api ungu hitam. Setelah itu, masukkan kekuatan spiritual kamu ke dalamnya, jika kamu beruntung. Kamu mungkin bisa menundukkannya. Suara Qiuling tiba-tiba terdengar di belakang Xiaoyan saat dia diam-diam merasa terkejut di dalam hatinya. Xiaoyan tanpa sadar tersenyum pahit saat mendengar instruksi Qiuling. Bagaimana bisa begitu mudah menaklukkan api 1000 ini, meskipun Xiaoyan memikirkannya dalam hati. Xiaoyan melangkah maju saat dia memberitahu. Setelah itu, dia menemukan skala naga yang seukurannya, api memang menyala di atasnya. Mata Xiaoyan menyapu skala naga ini. Dia tiba-tiba menemukan bahwa sisik naga ini tampaknya ditutup dengan banyak garis hitam seperti jaring laba-laba. Garis-garis hitam ini terjalin dan membentuk banyak simbol yang sangat misterius yang melekat erat pada skala naga. Itu muncul seperti sebuah jaring hitam yang sangat besar yang melilit api-api 3000. Ini segel. Sudut mata Xiaoyan berkedut saat dia melihat simbol hitam ini. Matanya dengan cepat meluncur ke sisik naga lainnya dan memang melihat beberapa sisik naga lainnya ditutup dengan simbol-simbol semacam ini yang terbuat dari garis-garis hitam. Segera, dia tiba-tiba memahami di dalam hatinya, ini harus menjadi segel yang trio Xuan Kongzi telah bersama-sama membuatnya. Kekuatan penekanan yang kuat, ini berkali-kali lebih kuat dari segel api jatuh hati di Akademi Batin saat itu. Xiaoyan tanpa sadar merasa diam saat dia merasakan kekuatan besar segelnya. Dia tidak berani menantang lebih lama lagi. Dia melangkah maju, dan tangannya dengan lembut menyentuh skala naga api itu. Secara mengejutkan tidak ada jumlah kehangatan sentuhan di tangan saat kontak, sebaliknya. Ada sedikit dingin, namun Xiaoyan tidak punya waktu untuk merasa ragu pada saat ini. Matanya tertutup dan kekuatan spiritual antara alisnya dengan hati-hati mengikuti lengannya dan menembus skala naga. Kekuatan spiritual baru saja memasuki skala naga ketika Qiuling, Chaoying, Old Mugu, dan yang lainnya di kejauhan melempar tatapan mereka. Bang! Sedikit suara tiba-tiba dipancarkan ketika Xiaoyan memasukkan kekuatan spiritualnya ke dalam skala naga. Segera,
Jiwa Xiaoyan tampaknya telah mampu menembus lapisan saat ia muncul di tempat yang aneh dan kosong. Api berwarna hitam meresap ke ruang kosong ini, ada naga mini di tengah api. Namun, pada saat ini, naga api kecil ini meringkuk dengan mata tertutup, tampak seperti sedang tidur. Ketika dia melihat api naga kecil ini dengan mata tertutup, Xiaoyan sadar bahwa itu benda ini adalah nyala esensi dari api-api 3000. Meskipun Xiaoyan jelas mengerti bahwa itu sangat sulit diperoleh, ini tidak menghalangi ekspresi panas yang muncul di mata Xiaoyan, hal yang dia impikan akhirnya muncul di depannya. Xiaoyan menarik napas dalam-dalam, dia menekan kegembiraan di dalam hatinya, jejak kekuatan spiritual milik Xiaoyan perlahan-lahan tersebar. Setelah itu, ia terbang ke arah naga api kecil sebelum berlama-lama di atas tubuhnya dengan cara yang lembut. Kekuatan spiritual secara terus-menerus memancarkan pesan yang hangat dan ramah. Meskipun metode semacam ini muncul cukup kekanak-kanakan dari sudut pandang Xiaoyan, dia benar-benar tidak memiliki solusi lain saat ini. Setelah pesan ramah ini dikirim sebentar, Xiaoyan terdiam untuk menemukan bahwa itu bahkan tidak ada jawaban. Metode tersebut di atas benar-benar tidak berfungsi. Xiaoyan tanpa daya menggelengkan kepalanya di dalam hatinya, dia baru saja akan menarik kekuatan spiritualnya ketika dia tiba-tiba menemukan bahwa itu naga api kecil. Yang telah menjaga matanya tertutup, tiba-tiba membukanya pada saat ini. Matanya, yang dipenuhi api ungu hitam, berisi hawa dingin saat menatap jiwa Xiaoyan. Semua pori-pori di tubuh Xiaoyan dibuka pada saat ini. Kulit di kepalanya terasa sedikit kebas, api esensi api 3000 pembakaran ini benar-benar tidak terlelap. Manusia bodoh. Naga api itu tiba-tiba mengeluarkan kata-kata manusia yang dingin sementara rambut Xiaoyan berdiri tegak, suara itu dipenuhi dengan ejekan. Api 3000 ini mampu berbicara dengan bahasa manusia, sudut mulut Xiaoyan segera bergerak ketika dia mendengar kata-katanya. The Fallen Heart Flame dari masa lalu telah muncul sangat luar biasa baginya. Tidak disangka bahwa itu api-api 3000 ini bahkan lebih besar. Itu telah menggunakan bahasa manusia dan bahkan tahu cara mengejek orang lain. Ini, iblis akan benar-benar terbentuk dalam apapun yang hidup cukup lama. Hai, aku datang ke sini dengan maksud untuk menyelamatkan kamu dan memungkinkan kamu untuk mendapatkan kebebasan. Xiaoyan merasa bahwa itu dia adalah seorang munafik yang ekstrim ketika dia mengucapkan kata-kata ini. Enyah. Ekspresi mengejek dalam mata 3000 Burning Flame menjadi lebih padat dalam menghadapi kata-kata menyentuh Xiaoyan. Pada saat ini, tidak ada omong kosong lainnya. Sebelum Xiaoyan bisa mengatakan apa-apa setelah kata-kata itu terdengar, api ungu hitam tiba-tiba melonjak keluar dari tubuh naga api. Setelah itu, ia menyapu ke arah Xiaoyan ke segala arah. Ekspresi Xiaoyan berubah ketika dia melihat bahwa itu orang besar ini menyerang sesuka hatinya. Dia tahu bahwa itu dia pasti tidak cocok untuk api-api 3000. Segera, kerumunan kekuatan spiritualnya mulai buru-buru menghindar dan mundur. Xiaoyan mundur dengan sangat cepat. Tetapi api ungu hitam bahkan lebih cepat. Setelah flash saja, sudah menangkap Xiaoyan. Dengan menyapu, itu menelan jiwa Xiaoyan ke dalam api. Setelah itu, diuapkan menjadi tidak ada. Xiaoyan, yang menyentuh skala naga itu dengan tangannya di Star Region, tiba-tiba membuka matanya. Dia menarik tangannya seolah-olah dia telah tersengat listrik. Hatinya merasakan ketakutan berlama-lama saat dia dengan cepat mundur. Api-api 3000 ini agak terlalu kuat. Itu menguapkan ledakan jiwa. Xiaoyan dengan kekejaman mengutuk dalam hatinya. Dia menyeka keringat dingin dari dahinya sebelum mengalihkan pandangannya ke Qiuling dan yang lainnya. Dia mengulurkan tangannya dan berkata, "Aku telah gagal, orang itu terlalu galak." Kekecewaan melintas di mata Qiuling ketika dia melihat ini. Dia mengangguk dan menghela nafas. Kalau begitu, orang berikutnya harus melangkah maju.
Old Mugu dengan cepat melangkah maju setelah Qiuling berbicara. Rasa dingin melintas di mata Qiuling ketika dia melihat siapa yang bergerak. Dia melangkah maju dan memblokirnya. Kenapa? Apakah Elder Qiuling tidak mengizinkan saya mencobanya? Sepertinya ini yang disebut kualifikasi dari Pil Gathering sepenuhnya bergantung pada keinginan dari Pil Tower. Mugu tua menyipitkan matanya dan tertawa dingin ketika melihat Qiuling bergerak. Mugu, saya menyarankan kamu untuk tidak memainkan trik apapun, kalau tidak, nada Qiuling dingin ketika dia berbicara. Jika saya bisa menundukkan api 1000 api, itu juga akan membantu Pil Tower kamu menyingkirkan bencana besar, bukan? Mugu tua tersenyum. Setelah itu, dia melangkahi Qiuling dan perlahan berjalan ke api 3000. Tangan Qiuling sedikit terkatup, segera. Matanya meluncur ke Xiao Yan. Dan dia melihat sosok Cao Ying. Memaksa mereka untuk lebih memperhatikan. Setelah itu, dia berbalik dan mengikuti di samping Old Mugu seperti bayangan. Seorang Douki yang agung berlama-lama di sekitarnya tanpa tanda-tanda tersembunyi, dari kelihatannya. Qiuling akan segera bertindak jika Mugu tua melakukan gerakan yang tidak biasa. Sudut mulut Old Mugu berisi senyum dingin di wajah yang diawasi oleh Qiuling, tangannya menyentuh skala naga sebelum menutup matanya. Ketika Old Mugu menutup matanya, Xiao Yan, Cao Ying, dan yang lainnya juga mengumpulkan Douki mereka. Jika yang pertama melakukan trik, kemungkinan itu akan melibatkan mereka. Kegiatan yang tidak biasa diharapkan tidak muncul di depan mata semua orang yang waspada. Bahwa itu Mutuagu tiba-tiba membuka matanya setelah menutupnya selama sekitar 10 menit. Dia segera mundur 2 langkah, dia sedikit mengerutkan kening sambil kutukan. Qiuling akhirnya menghela nafas lega setelah melihat Old Mugu juga mundur karena kegagalan dan bahwa itu 3000 api pembakaran. Yang dalam tidur, tidak menunjukkan aktivitas yang tidak biasa. Setelah itu dia berbicara dengan suara yang dalam, selanjutnya. Selama waktu berikutnya, semua orang yang tersisa melangkah maju satu demi satu. Namun, semua orang akhirnya kembali setelah mengalami kegagalan yang menyedihkan. Beberapa yang lebih lemah di antara mereka bahkan terguncang sampai ke titik meludahkan mulut penuh darah segar ke kepala naga. Qiuling di samping diam-diam menghela nafas ketika orang terakhir kembali dengan tangan kosong, matanya menunjukkan kekecewaan karena tidak ada yang bisa menundukkan. Karena tidak ada yang bisa menundanya, mari kembali. Qiuling melambaikan tangannya dan berbicara tanpa daya. Sementara Qiuling melambaikan tangannya, Xiao Yan tiba-tiba melihat sudut mulut Old Mugu perlahan mengangkat senyum aneh, jantungnya segera tegang. Qiuling, kamu tidak akan pernah bisa mengarahkan 3000 api yang menyala seperti ini. Izinkan saya yang lama untuk memberi kamu kinerja yang bagus. Tawa yang tidak biasa ini menyebabkan ekspresi semua orang yang hadir tiba-tiba berubah.